Saya pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita di bulan suci Ramadan. Siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sering kita tadaburi ketika kita berada dalam kondisi lebaran ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi ciri orang yang bertakwa ada 4. Yang pertama adalah orang-orang yang senang bersedekah ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya ya. Jadi alhamdulillah di ilmu magnet rezeki kita punya spiritual meter ya, yang dengan itu akhirnya kita insya Allah berlatih untuk tidak mau lagi marah-marah ya, karena marah-marah apalagi manfaatnya kecuali ya hal yang tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan semua kesalahan orang ya. Wallahu yuhibbul muhsinin ya. Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, Nabi SAW memiliki akhlak yang paling mulia ya dalam memaafkan. Ketika beliau itu ya, ada satu kisah ketika seorang yang belum masuk Islam pada saat itu, yaitu Hindun ya, anak dari Abu Jahal ya, saking marahnya gitu ya karena Abu Jahal atau ayahnya itu terbunuh di perang Badar. Wah, dia dendam sekali ingin membunuh Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pamanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sampai kemudian akhirnya ketika perang Uhud terjadi ya, disewa itu seorang budak namanya Wahsy ya, ditombak itu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi radhiyallahu an ya, asadallah ya, singanya Allah, wa asada Rasulullah ya, dan singanya Rasulullah. Lalu kemudian jatuh gitu ya, syahid. Dan kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dikalahkan di perang Badar ya, kemudian beliau ke sudut yang tidak lagi bisa dipanah. Nah, di saat itulah ya Hindun itu membelah dadanya ya, membelah dadanya Hamzah ya, pamannya Nabi radhiyallahu an, dibelah ya, kemudian dikeluarkan ya, kemudian dikunyah-kunyah. Nah, pada saat dikunyah-kunyah itu ya ditunjukkan gitu ya sama Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu bentuk penghinaan ya, penghinaan di masa yang lalu itu ya. Wah, itu masya Allah penghinaan yang paling hina ya, yang paling hina ya, kepada pihak yang kalah perang gitu ya. Dan ya para sahabat ya merasa ya sangat marah ya begitu ya. Tapi subhanallah ya, di akhir hayatnya ya, di akhir kisah ini ya, Hindun masuk Islam ya. Jadi pada saat Nabi SAW kembali ke Mekah, Fatu Mekah ya, dibuka kembali Mekah ya, kembali lagi kepada ajaran agama tauhid ya. Kemudian satu persatu orang masuk Islam. Salah satu yang juga datang kepada Nabi adalah Hindun ini ya. Kalau kita jadi Rasulullah ya, wah kita nggak mau sama sekali nih orang ya masuk Islam gitu kan, udah masuk neraka aja kamu ya.
Tapi itulah dia, wal afina 'anin nas. Nabi memaafkan kesalahan dari Hindu. Siapalah kesalahan dari saudara kita, kerabat kita, teman kita yang lebih daripada Hindu ini? Nggak ada kan? Maka yuk sama-sama kita mencontoh Nabi, kita maafkan semua orang ya. Ini adalah waktunya bermaaf-maafan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.